warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Hadirin jemaah di mana saja yang berada, marilah kita sama-sama untuk mudzakarah, mengingat-ingat ilmu yang telah terdahulu dan kita dikuatkan dalam menuntut ilmu agama. Ulun bacakan ilmu tasawuf yang disusun oleh Muhammad Sani bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Alabiyu. Kitab ini diambil daripada kitab Hidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Hidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian pertama, ta'at zahir. Ta'at zahir yaitu tiap-tiap pekerjaan ibadah, karena sesungguhnya di dalam diri kita ini ada ta'at zahir, ada maksiat zahir, ada ta'at batin, ada maksiat batin. Jadi yang pertama kita bahas ta'at zahir, yaitu tiap-tiap pekerjaan ibadah yang dikerjakan oleh anggota zahir meskipun wajib diisi dengan batin, seperti sembahyang. Sembahyang itu kan ta'at zahir, tapi wajib juga diisi dengan batin. Apa batinnya? Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengangkatkan takbir, siapa yang bisa membacakan kita waktu Fatihah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang merukukan kita, siapa yang mensujudkan kita. Semuanya itu adalah gerakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu secara batinnya. Puasa itu kan zahir, tapi harus diisi dengan batin. Kalau tidak ada batinnya, maka puasa kita itu akan sia-sia. Zakat, haji, dan lain-lain. Amalan yang dikerjakan dengan anggota mengenai zahir atau zahir ini, saya tinggalkan saja, kata beliau, dalam risalah ini, karena sudah disebutkan dalam risalah pelajaran ilmu fikih. Jadi kitab ini khusus membicarakan tentang ilmu batin, ilmu tasawuf. Kedua, jika membaca masih berhajat, kembalilah kepadanya, kata beliau. Demikian juga apa yang disebutkan dalam risalah ini, masih banyak masalah-masalah yang tidak cukup diberikan pelajaran, atau pasal-pasal atau pelajaran ilmu tasawuf yang ditinggalkan karena mengambil keringkasan. Jadi bagian yang kedua, maksud zahir. Apa itu maksud zahir? Maksud zahir berjauh diri daripada pekerjaan maksiat zahir. Tadi telah disebutkan bahwa takwa itu mengamalkan agama. Mengamalkan agama itu ada dua bahagian. Artinya mengerjakan perintah, kedua meninggalkan larangan, yaitu arti takwa. Hendaklah tiap-tiap kita mempelajari dan mengetahui apa-apa yang diwajibkan agar dapat dikerjakan, dan mengetahui barang yang dilarang agar dapat menghindari diri daripadanya. Nah, wajib kita belajar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wajib. Apa yang larangan-larangan Allah taala ditinggalkan, wajib belajar masalah itu. Lebih lagi yang menjadikan berdosa besar, harus ditinggalkan. Seperti membunuh orang itu dosa besar, mencuri dosa besar, curi, minuman keras, berzina, menipu, bahkan harta riba, itu semuanya ada dosa besar. Dan sebagaimana sebahagiannya atau maksiat batin yang tidak mudah diketahui dan dipelajari. Tiap-tiap pekerjaan yang dilarang pada agama wajib ditinggalkan dengan niat menjunjung dan mentaati hukum-hukum Tuhan. Jadi wajib kita tinggalkan segala perbuatan maksiat dengan menjunjung hukum-hukum Tuhan. Ketahuilah bahwasanya meninggalkan maksiat itu lebih berat dan lebih payah daripada mengerjakan taat. Karena apa? Tiap-tiap pekerjaan maksiat itu adalah barang yang diingini oleh nafsu. Jadi nafsu kita nih
ingin berbuat maksiat itu apa? Karena nafsu itu menjerumuskan kepada maksiat. Ya, jadi inginnya Pak, kita ini ingin berzina, ingin mabuk-mabukan, ingin santai-santai, ingin tidak mengerjakan ibadah. Itu adalah nafsu kita, pekerjaan maksiat itu. Kecuali bagi orang yang telah kuat keimanannya dan telah bersih hatinya daripada sifat-sifat kecelaan. Oleh itu, pahala meninggalkan maksiat lebih besar daripada mengerjakan taat. Kenapa? Karena perbuatan maksiat itu diingini oleh nafsu. Nah, itu masalahnya di ganal pahalanya meninggalkan maksiat. Maksiat zahir yaitu tiap-tiap larangan Tuhan yang dikerjakan dan anggota zahir seperti tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, dan lubang kemaluan. Itulah 7 macam anggota yang dapat melakukan maksiat. Sedangkan anggota yang 7 itu adalah nikmat pemberian Tuhan yang lebih mahal harganya, tidak dapat dibeli dengan uang, karena bisa dibeli. Tidak ada orang yang menjual anggota-anggota itu. Dan juga semuanya itu amanah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jika dipergunakan kepada mengerjakan larangan, maka adalah dia sejahat-jahat perbuatan dan paling dimurkai. Maka oleh itu, peliharalah dia anggota tadi daripada pekerjaan yang dilarang. Gunakanlah kepada yang disuruh dan diridhai, karena anggota itu adalah sebagai rakyat yang dikuasai dan diperintahkan oleh hati yang menjadi raja pada seluruh tubuh. Tentunya hati itu penuh bertanggung jawab daripada segala hal ehwal rakyatnya pada hari kiamat nanti. Itu hati itu harus mengkoordinir seluruh anggota tubuh. Maka jaga hati kita. Itu tidak dapat mungkir segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh anggota yang dikuasainya itu. Malahan anggota itu pula yang berbicara di hadapan makhluk sekalian sebagai menjadi saksi dan mengaku atas perbuatan yang telah dikerjakan di dalam dunia ini. Nanti di hari kiamat anggota-anggota kita, tubuh kita ini nanti berbicara, ya, tangan misalnya pernah melakukan maksiat, kaki pernah melakukan maksiat, itu nanti berbicara pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya matasyadu alaihim arsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah An-Nur. Pada hari kiamat menjadi saksi atas perbuatan mereka. Itu lidah-lidah, tangan-tangan, dan kaki mereka itu nanti menjadi saksi. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kerusakan sifat zahir. Mungkin sampai di sini saja yang bisa ulun sampaikan. Muhammad, kalau ada kesalahan, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.